Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Jumpa lagi ya bersama Bang Joel di channel ini guys. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, menonton video-video yang ada di channel ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya teman-teman. Beberapa waktu ini Bang Joel tidak live karena ada beberapa kegiatan yang harus Bang Joel ikutin. Ya, jadi ada kegiatan seminar, kegiatan ke beberapa tempat yang harus Bang Joel nggak bisa tinggalkan, maka Bang Joel nggak bisa live ya teman-teman ya. Nah kali ini kawan-kawan kita akan sama-sama belajar bersama-sama tentang sebuah sejarah ya, sejarah agama pagan ya. Jadi apakah agama pagan ini yang biasanya dituduhkan oleh kelompok sebelah tentang kekristenan, tapi ini berbeda kawan-kawan. Kiamat sama sang penggugat ini mencoba untuk membahasnya ya dari literatur yang dia miliki kawan-kawan ya. Kiranya video ini jadi berkat buat kalian semua supaya kita tahu. Jadi manakah yang mengakomodir ya di dalam kegiatan beragamanya itu dari agama pagan, Kristen atau yang lainnya. Nah, simak jawabannya di video ini kawan-kawan ya. Selamat sore teman-teman semua ya. Yuk kita dengarkan baik-baik ya. Nah, ini dia ya teman-teman yang kita dengarkan ya. Yuk. Kita ngomongin ibadah haji, ya, yang berurusan dengan Idul Adha, mau nggak mau kita berurusan dengan Ka'bah dulu. Gitu. Iya, itu kan udah satu kesatuan. Nah, bedanya adalah ada ibadah haji umroh, ada yang haji yang biasa, yang besar tuh, itu kan jauh lebih beda, jauh lebih banyak kalau yang apa ibadah haji biasa. Sebentar, sorry sang penggugat di sini karena ada kiamat. Ya. Bisa kiamat bersama dengan penggugat ya. Aku standby saja ya urusan itu ya. Kiamat silakan. Ya, silakan Bang. Iya, oke. Iya, gue bukan co-host ya, jadi nggak bisa share. Sorry. Udah, semua biar di sini semua bisa share kok. Semua bisa share. Aman. Nah, pertama gini, saya yakin Ibu Sofi juga sering ngomong ya, kalau Ka'bah itu bukan cuma satu sebenarnya. Ya. Bukan Ka'bah satu-satunya Ka'bah di dunia itu ya cuma dia, enggak. Tapi di daerah Taif itu ada sebenarnya Ka'bah lain. Di Yaman ada Ka'bah lain. Ya, jadi sepanjang Arab itu memang sangat banyak Ka'bah. Ya. Tapi tujuannya apa Ka'bah itu dibangun? Ya, Ka'bah itu tempat pemujaan, kuil, ya, kuil, termasuk ya yang saya tahu sih yang sekarang disebut dengan masjid-masjid, ya, itu dulunya Ka'bah, ya, dulunya Ka'bah. Cuma karena mereka harus mengubah Ka'bahnya itu jadi masjid, menyisakan satu utama Ka'bah yaitu yang di Mekah ini. Ya, jadi Ka'bah itu adalah kuil agama yang namanya keluarga dewa bintang Arab. Keluarga dewa bintang Arab apa? Al-Allah, ada Allah, ada Lausa, Al-Manat. Nah itu satu keluarga itu. Ya, ada ayah, ibu, dan dua anak. Ya, keluarga berencana. Kalau zaman sekarang sebutannya. KB ya. Jadi Ka'bah yang di Mekah itu satu dari banyak Ka'bah. Ya, Bu Sofi tahu lah itu. Ya, tapi saya nggak fokus ke situ. Saya cuma kasih tahu ada Ka'bah lain. Ya, jadi itu adalah cabang dari Ka'bah yang di Taif, pusatnya. Ya, itu kata siapa? Kata Ibnu Abbas, sepupu Muhammad ya. Itu di Tabari Jami yang ke-30. Ya, itu diikuti oleh Patricia Crown. Jadi memang banyak sekali Ka'bah di situ. Ya. Di situ juga ada bangunan yang disebut Ka'bah Elat atau Ka'bah Matahari. Ka'bah ini ya jauh lebih penting daripada Ka'bah yang di Mekah ini. Semua orang, termasuk suku Quraisy Muhammad, juga ke sono. Ya, ritualnya ke sono. Ka'bah Taif. Sama dengan Mekah, sama. Fungsinya sama. Iya, betul. Fungsi religiusnya sama, betul. Ya. Sono juga ada lembah suci dan segala macamnya ada. Itu dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir 4253. Ini ya.
Saya kasih tanda ya. Referensinya semua. Nah, di situ ada tempat sucinya, ada apa ya, tempat eh, melakukan ibadah kurban juga di situ, ya. Nah, di sana juga ada sumur, tempat menyimpan berhala, hadiah kurban. Jadi kalau udah kurban, diperoleh situ. Kenapa bisa sama? Nah, ini aneh kan, gitu. Ya, jadi banyak sekali Ka'bah memang termasuk yang di daerah Hijaz ini. Ya, di Taif, di Mekah ada juga. Dan memang fungsinya untuk menyembah keluarga dewa matahari ini, dewa bintang Arab ini. Allah, Al-Uzza, Al-Manat, gitu, Al-Halat, nah itu semua keluarga, gitu ya. Nah, itu sebagai pembukaan awal saja. Nah, tapi yang jadi concern kita adalah mengenai yang namanya Idul Adha ini. Ya, kenapa kita menganggap ini penting? Ya, sebentar ya. Kenapa saya menganggap ini penting? Karena yang dilakukan pada umat Islam saat ini itu sama dengan yang dilakukan orang zaman dulu itu untuk memuja Tuhannya. Ya, nah kita akan lihat itu nanti ya, kita masuk dulu ke bagian hajinya dulu. Tadi Ka'bahnya, sekarang yang bagian haji. Nah, ini adalah fakta sejarah mereka ya. Kalau kita ngomong fakta sejarah itu sejarah Islam, bukan sejarah sekuler atau secara umum, bukan. Sejarah versinya Islam. Ya, dalam hadis Muslim dikatakan ini, kegiatan ibadah ziarah atau haji ke Mekah itu satu dari 5 pilar Islam. Ya, wajib, ya wajib. Setidaknya sekali seumur hidup. Pertanyaannya kenapa wajib? Nah, mereka dikatakan begini. Jadi kalau kamu kurbannya dengan kambing, ya, kambing itu yang akan membawa kamu ke surga. Kalau kamu berkorban dengan sapi, kamu akan naik sapi masuk surga, gitu loh. Itu mereka sering cerita begitulah, ya di pesantren-pesantren ustadznya begitu ya ceritanya. Nah, kalau nggak bisa beli kambing, beli sapi, cukup dengan bulu kemaluan, ya. Itu yang kita tahu lah kemarin. Jangan terlalu serius guys, ya. Nah, jadi Muhammad ini memang menjanjikan Muslim itu ibadah haji ibadah besar. Dia masuk surga ya. Iya, enak naik kambing gitu. Kalau nggak punya kambing, ya beli sapi deh, kurban sapi deh, beres. Kemudian kalau kita lihat dalil-dalil apakah mereka wajib menjalankan ibadah haji, iya ada di Quran. Tapi yang mereka tutupin ini satu. Sebenarnya ibadah haji bukan soal Ibrahim, bukan soal Ismail, itu adalah fabrication, jadi penipuan, pembohongan, ya. Kalau saya katakan itu adalah pembohongan, ya. Ini mereka memang sudah ada ibadah haji, bedanya mereka menyembah dewa. Jadi nggak ada urusannya sama si Abraham sebenarnya. Ini Ibrahim itu buatan mereka sendiri. Karena mereka melihat ada ibadah kurban juga di situ, si Abraham melakukan kurban, maka cerita Abraham ini masuk ke Quran mereka. Nah, kita udah bahas ini bahwa yang menulis Quran itu sebenarnya adalah kaum-kaum penulis dari kekalifan Abbasiyah. Jadi ini kerjaan mereka nih. Makanya butuh ratusan tahun. Hal-hal seperti ini kenapa? Karena mereka harus cari teknologinya kemana-mana. Jadi bikin ini ya, dalil-dalil dari hadis bikin hadis, bikin sirahnya, bikin awesnya, ya kan? Itu mereka sendiri yang bikin. Benar nggak kejadian itu? Itu nggak benar kejadian, itu cuma bohongan doang, tipu-tipuan mereka. Jadi juga bisa tahu bahwa mereka memang kaum yang apa ya, dongeng, ya.
Nah, suara saya kedengeran nggak ya? Kepada diem-diem ya? Ah, enggak. Ada. Oh, Ada lagi ya? bicara. Ada ya? Ini ada moderator si Kiamat nih. Dan Kiamatnya lagi pekur juga dia. Tertawa doang dia. Ya teman-teman jangan chatting ya. Aku matikan chatting ya supaya semuanya bisa berbicara. Oke, lanjut. Tapi suaranya agak kayak di dalam itu gentong. Coba agak suara agak. Oh, dalam gentong ya? Oh iya, karena nggak pakai headset, Bu. Sebentar ya. Saya pakai headset dulu deh. Iya, jadi memang kalau nggak ada lagi untuk gunakan kurban ya sudah cukur kumis, potong rambut, pokoknya segala macam bulu lah, sampai dengan bulu kemaluan, ya kan? Itu aja dipakai, itu kan ibadah yang sempurna. Kalau nggak sanggup beli unta, nah ini juga kenapa unta ya? Padahal itu kan unclean ya. Kok unta ya? Itu kan unclean, hewan yang unclean. Bukan haram, tapi tidak sama dengan babi juga unclean. Ya gitu juga kurbannya. Tapi kok malah malah si Momo itu mempersembahkan 63 ekor unta. Itu buat saya bahkan Tuhan bilang itu tidak boleh. Itu bukan untuk dipakai persembahan. Gitu loh. Wih, nonjok banget mukanya sang penggugat. Bu, Ya. itu kalau seandainya orang miskin yang nggak bisa naik haji, terus nggak bisa berkorban, terus bagaimana cara menebus dosanya, Bu? Ya pakai bulu lah. Kan itu kan ibadah yang sempurna. Kok tertawa? Emang. Oke. Lanjut. Gimana kalau ini suara gimana? Masih dalam gua nggak? Iya. Tapi oke lah, sudah agak lebih mending lah daripada tadi. Ah, gitu. Iya. Iya. Oke, kita lanjut nih guys ya. Tadi. Nah, Oke guys. iya. Jadi kalau menurut sejarah mereka sendiri memang sudah banyak ritual ibadah haji, ya. Misalnya kaum gitu. Ini kan di perbatasan Syria, Irak, dan Asia Kecil atau Turki ya. Nah, itu mereka juga melakukan ibadah haji. Ibadah haji kemana? Ke gunung-gunung. Ya. Dari Al-Hasemi, ya, seorang sejarawan Arab, dia mengatakan apa? Dia tuh menyebutkan salah satu festival, namanya Festival Dewa-Dewa, untuk merayakan munculnya bulan baru. Jadi memang sudah ada di situ. Ya, misalnya ibadah haji pemujaan Dewa Shin, makanya di Al-Quran ada namanya apa? Surah Yasin. Nah, ya, Yasin seperti Yasin dulu, nggak ada yang tahu. Padahal sebenarnya itu menyembah Dewa Shin, ya. Nah, Dewa Shin, Dewa Bulan, mungkin ada si Ibnu Al-Nadim, dia mengatakan ibadah haji kaum Arabian, ya, juga ke tempat-tempat lain. Mereka menyembah beberapa dewa termasuk Shin juga, menyembah planet, menyembah dewa-dewa lain seperti Hermes, ya, kemudian menyembah jin juga. Itu ada, ya, kenapa? Iya. Iya. Kenapa? Enggak, bilang iya. Enggak bilang iya, ntar bilang dikira kuburan pula. Itu, Pak. Halo, suaraku kedengeran nggak? Dengar, bagus. Iya. Itu ada kaitannya sama surah Yasin ayat 1. Yang Dewasin itu. Ya. Jadi memang ada di Quran. Nah, itu kalau kita baca di referensinya adalah dari Abir Biruni, ya. Nah, ini yang dikutip oleh The Knowledge of Life, ya, di tahun 1994. Nah, kemudian ada dari Ibnu Al-Nadim Al-Farisi, ya. Nah,
mereka itu ya adalah orang yang berpengaruh pada zamannya Muhammad. Ya. Makanya mereka yang disebut dengan Ahnaf ya, atau Hanif. Ya, kalau kita dengar, oh orang Hanif, nah itu dia. Ya, jadi mereka itu berurusan dengan itu. Ya, nah seperti Zaid bin Amru, ya mereka ke sono. Ya. Jadi memang mereka tuh apa ya sedikit banyak berpengaruh pada cerita kisah ibadah kurban Idul Adha ini ya, ibadah haji segala macam. Itu dalil dari mereka sendiri dari Ibnu Katsir, Al-Bidayah wal Hinayah ya, kemudian ada dari Ibnu Darid ya, Al-Istiqat 84 ya, nah halaman 84 dan segala macam. Referensinya ada semua. Ya. Jadi memang kaum Hara ini memang sangat berpengaruh pada si kehidupan si Momo ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang mengenai ibadah kurban ini ya. Nah, jadi ketika zamannya sebelum si Muhammad ini ya, Mekah ini memang bukan termasuk wilayah yang dapat dikatakan titik untuk ibadah haji. Jadi nggak termasuk dalam ritualnya. Ya. Entah bagaimana ceritanya, karena akal-akalan dia bisa membuat seperti ini. Jadi Mekah itu nggak termasuk dalam ritual ibadah haji itu enggak. Ritual ibadah haji nggak termasuk Mekah. Ya. Ya. Nah, kemudian di sana di daerah Hijaz itu, terutama di daerah Hijaz, itu memang ada penyembahan yang keluarga Dewa Bintang tadi ya, yang terjadi itu ya betul. Kemudian ya dia termasuk di Mina ya. Kira-kira Mina itu apa sih? Terowongan. Ada terowongan Mina ya, tapi nama Mina itu sebenarnya nama wilayah daerah itu daerah itu namanya Mina. Nama Mina itu sebenarnya untuk dimaksudkan untuk tempat pemujaan Dewi Mana. Makanya namanya Mina. Atau Muna. Mina atau Muna, nah itu sebenarnya itu. Bukan duit ya, itu kan tentang Mina yang dirham, terus berapa Mina, apa sih kalau dalam Alkitab tuh? Ya, tapi dulunya bukan, Bu. Dulunya bukan duit. Ya. Nah, gitu. Jadi karena mereka takut ketahuan seperti itu, jadi olok-olokan. Mereka tahu nih, ini kalau kita diam begini nih ketahuan. Cerita ini cerita bohong semua. Nah, mereka bikinlah cerita yang bagaimana namanya Hikayat Cidongeng. Hikayat Cimomo. Iya, supaya mereka bisa mengklopkan dengan cerita Abraham, cerita Ibrahim yang mengkurbankan siapa si Ismail kata mereka. Ya. Tapi Al-Quran ini nggak tahu siapa yang dikurbankan, nggak tahu. Yang ada tafsiran. Gitu ya. Nah, yang dia bersama dan istri kedua kan, pergi anak-anak dari istri kedua. Ya. Oke. Nah, kita lihat kenapa bagi-bagi ini ceritanya. Jadi Muhammad dan sukunya yang di Mekah itu masyarakat yang paling diuntungkan soal-soal beginian. Kenapa? Kalau peziarah orang ibadah itu datang, ya mereka kan beli binatang untuk dikurbankan. Daging dibagikan ke penduduk di Mekah. Ini sama seperti sekarang kan, habis kurban daging bagi-bagi gitu kan. Ya. Ini sama, begini memang bikinan mereka seperti ini. Gaya. Iya, jadi nggak ada ceritanya. Dulu zaman Abraham potong mbak juga nggak dibagi-bagi itu, nggak ada ceritanya dibagi-bagi. Berarti nggak usah pakai gitu, nggak usah pakai Mila Ibrahim, nggak usah, buat aja sendiri cerita kan, dia benahin kembali. Nah, itulah mereka nggak tahu malunya di situ, Bu. Iya,
mau comot, itu namanya comot-comot kitab orang, tapi ngambilnya cuman bagian depan, cover doang. Ibarat kata casingnya doang. Dia nggak bisa gitu, makanya dikejar. Iya. Casing Coba tanya sama doang. mereka. Iya, coba tanya sama mereka. Para nabi-nabi Israel, nabi Yahudi itu, ya, kalau mereka berkorban, lagi dibagi-bagiin nggak? Kalau mereka bilang iya, Dibakar semua, dan itu pun darahnya dipercikan oleh imam besar di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. betul. Ya, nggak ada ayatnya lagi dibagi-bagikan, nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada dibagi-bagiin. Tapi mereka dibagi-bagiin. Nah, Itu berarti kan namanya mereka bukan bukan kurban. mengikuti itu, toh? Bukan. Itu namanya bukan kurban, namanya sedekah. Bilang aja sedekah, jangan kurban. Nah, betul ya. Nah, sekarang jadinya Mekah ini udah jadi bagian dari haji klinik yang kita kenal dengan nama umroh. Hmm. Nah, umroh. Ya. Jadi Mekah itu sekarang udah jadi bagian dari umroh, dulunya enggak. Dulunya enggak. Nah, isi ibadahnya apa? Ya. Ya, isi ibadahnya ini dimulai dari tempat dua buah patung kahin. Kahin itu apa istilahnya dukun jin, dukun agama jin, kahin. Ya, Terus apa tempatnya itu hubungannya dengan buang-buang itu tuh, lempar-lempar junut? Nah, itu juga kan ada hubungan dengan Mila Ibrahim kan? iya, tapi sebenarnya bukan itu. Itu kan mereka mengklaim. Jadi kan bikin cerita mereka. Abraham dan Ismail bolak-balik Safa Marwah. Kemudian dia pernah ketemu iblis, ya toh? Pernah ketemu setan, dilempar setan pakai batu. Nah itu. Lagian gini, kok bisa ya setan dilempar pakai batu terus setan bilang tak kena, meleset. Kalau gue jadi setan gue nanya, lu bercanda bro? Canda. Iya gitu ya. Kalau saya pasti nanya begitu. Lu bercanda, lempar-lempar gue pakai ginian. Iya. Bercanda lah bro, jangan gitu lah bro. Masa dilemparnya pakai duit dong, kok lempar pakai baju? Nggak tembus tuh ya. Nggak tembus. Nah, umroh itu ibadah haji kecil yang bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Ya, dari Januari sampai Januari. Datang umroh semua musim boleh. Kenapa? Karena di sana musim dinginnya juga tetap panas. Ya, musim dingin iya, tapi tetap panas juga, nggak nolong. Musim dingin itu tetap panas. Kalau selalu panas paling tahun itu begitu. Ya. Nah, mereka ibadah haji mulai dari tempat dua patung kahin yang namanya Safa dan Marwah. Ya, nah, Safa dan Marwah itu apa? Safa dan Marwah itu dukun-dukun jin di Jazirah Arab itu. Mereka punya cerita. Ceritanya apa? Dulunya si Ishak dan Lailah atau Safa dan Marwah ini memang ceritanya adalah seorang kahin, dukun jin. Ya, sangat kasih. Masuk ke kamar, berwik-wik dia, dikutuk jadi batu. Batunya itulah sekarang jadi Safa dan Marwah. Patung jadi gunung Safa dan gunung Marwah. Pindahin situ jadi berhala. Gitu ya. Jadi mereka punya cerita sendiri. Biarin aja. Itu cerita khayalan mereka, silahkan. Ya. Nah, secara sejarah, itu tempat pemujaan dewa Safa dan Marwah ini. Ya, jadi mereka dukun. Ya, jadi ada patung berhala Safa dan Marwah. Nah, itu ada di surah Al-Baqarah 158. Ya, sesungguhnya melakukan ini Safa dan Marwah ini sebagian dari syiar agama Allah. Itu ketahuan. Berarti ketahuan dari situ. Ya. Ini kita lihat tahapan ibadahnya dulu. Dari Bukit Arafah, ya. Kalau ibadah satu dari Bukit Arafah, ya. Kemudian dari situ naik lagi masuk ke tempat yang disebut Mina, ya, Muna,
Ya, istilahnya itu. Ya. Munah, oke. Munah, Munah. ya, jadi Munah itu anak perempuan Allah. Kita tahu lah suratnya di Quran lah, ya, yang berhubungan dengan surat-surat. Ada tempat penting anak-anaknya Allah. Iya, Wow. Abu Salmat itu kan anaknya Allah. Oh, jadi ada anak perempuan Allah secara fisik gitu. Iya, maksudnya mereka percayanya seperti itu. Tapi Itulah kan maksudnya secara secara fisik, jadi dia berhubungan badan secara fisik, guys. Kenapa mereka bukan itu. Kalau yang berhubungan badan itu si Safa dan Marwa atau Ishak dan Nailah. Manatkan lagi, Bu. Manatkan lagi. Ya, si Malik itu ceritanya lain lagi. Ya. Tapi yang nanti itu berhubungan dengan ya apa ibadah kurban Idul Adha itu. Itu nanti berhubungan dengan situ. Oh, ini manat. Ini sekarang dibahas Munah. Oke. Iya, alias si Manat, ya. Oh, Munat alias si Manat. Oh, alias. Oke, banyak alias ya. Jadi banyak dewanya di situ. Ya. Jadi mereka tuh gini, melakukan ibadah ke Mina. Makanya dulu tempat kejadian terowongan Mina rubuh lah. Nah itu. Nah, tahun 2008 nggak usah. Kalau nggak saya inget ya. Nah, si Munat ini, Munat lagi mana? Jadi itu adalah anak perempuan Allah. Ya. Jadi mengindikasikan bahwa tempat lokasi Mina ini pemujaan bagi mana? Ya. Nah, kita lihat lagi kemudian, ya. Hari ketiga, hari ke-9 Dhul Al-Hijjah. Nah, mereka ini kemana? Ke Bukit Arafah. Pakai baju serba putih. Ya dah. Jadi memberi kesan mereka itu, wah, atau apa istilahnya, suci, kudus gitu ya. Nah, mereka berdiri di dataran tinggi, ya, dekat gunung, yang disebut dengan Jabal Araman, artinya gunung pengampunan. Ya mereka teriak-teriak, Allahumma labbaik, nah itu deh. Sama seperti akan di Ka'bah. Dalam Ka'bah begitu juga. Ya. Nah, jadi kalau diterjemahkan, kalau orang sejarawan itu nulisnya gini, diterjemahkan adalah Allah adalah mereka, aku ada di sini. Nah, jadi Allahnya itu mereka banyak. Allah, Talusa, Almanat, mereka semua. Mereka jadinya. Ya. Kenapa sebutnya mereka? Karena banyak. Ya. Nah, ini memang dipakai di situ. Ya. Nah, pemuja Hubal. Ya. Tempat pemujaan utama kuil di Mekah. Itu di samping Ka'bah. Kalau nggak salah di Sirah Nabawiyah ya itu ya, kalau kita lihat. Dulu si Abdul Muthalib, kalau menurut sejarah mereka. Ya, Abdul Muthalib mengadakan apa, undian dadu itu, ya, sambil berteriak pada Allah di samping Ka'bah. Ya. Di situ ada patung Hubal. Itu ada di Sirah Nabawiyah. Saya lupa halaman berapa itu, 112 sampai 100 berapa gitu. Itu ada di situ. Ya. Oke. Nah, orang-orang Arab sebelum Islam juga mengerjakan hal yang sama pada Dewi Mana. Allahumma labbaik. Nah, itu kata siapa? Kata Ibnu Habib, kitab Al-Muhabbar. Jadi memang sudah ada di situ. Jadi tidak ada yang baru yang diambil Muhammad. Jadi Muhammad bukan bikin baru, tapi ngambil yang lama. Tapi dimasukkan dalam satu panji yang disebut dengan Islam. Gitu ya. Mereka juga potong rambut, sama. Selesai itu mereka potong rambut. Potong rambut. Ya, di penyembahan Dewi Mana begitu juga, potong rambut akhirnya. Ada potong rambutnya. Malah, potong kumis, potong bulu. Nah, makanya keluarlah hadis katakan apa?
kurban di Bulu Kemaluan itu kurban besar kan dia. Kurban yang paling Yang paling sempurna. paling itu. Ya ngapain kalau itu paling sempurna, ngapain potong sapi? Ya kan? Potong sapi kan duitnya mahal. Iya. Potong kemaluan aja udah. Potong kemaluan, potong bulu kemaluan. Ya. Kemudian suku Quraisy dan suku Kusa. Kalau suku Kusa, kita bicara suku Kusa itu adalah suku yang dari Yaman ya. Kalau menurut sejarah mereka itu suku yang kita kenal pemimpinnya namanya Tabah itu yang membangun Mekah. Katanya begitu ceritanya. Di abad keempat ceritanya. Abad keempat. Ya. Kemudian Berarti mereka juga termasuk masyarakat yang memuja si Dewi Manat ini. Makanya mereka bangun Mekah itu. Ya, Ka'bah itu. Itu kata Akabi, Al-Asnam. Ya. Nah, ini kebetulan kita ada bukunya itu. Ya, kita lihat dulu ya, sebentar. Itu namanya The Book of Idols. Ya, kalau saya nggak salah ingat itu. Ngeri banget. Sebentar. Dewa-dewa dong. Nggak ada sih. Sesembarangan. Mana buku ya? Sebentar. Iya. Nggak hilang. Dia memang ada di folder sendiri khusus. Iya. Ya, Bagaimana ini harus duet ini bagus ini, duet antara Sang Penggugat dengan Kiamat minggu depan ini bagus. Kita buatkan duet. Ya. Ini yang namanya The Book of Idols ya. Alias kitab Al-Asnam. Kitab Al-Asnam yang ditulis oleh Hisham Ibnu Al-Qabi ya. Kitab Al-Asnam yang tadi disebutkan. Ya. Inilah bukunya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah dewa-dewa di masa pra-Islam, lihat ya. Pra-Islam beliefs. Ya, jadi kepercayaan ini kepercayaan pra-Islam ya, dan suku-suku Arab ya. Itu termasuk Ishak dan Nailah segala macam. Nah, ini tetap pernah saya bawain dulu. Ini yang disebut dengan namanya Allah SWT itu ini. Iya. Ini semua Allah SWT. Ini Allah SWT sebelum Momo kan? Iya. Banyak ya. banget. Makanya digabung jadi satu. Disebutnya Tauhid ya. Oke, ini. Disebut sebagai Tauhid. Berarti itu artinya kesatuan bukan satu ya. Ini harusnya kesatuan kan. Makanya mereka sekarang nggak mau bilang Tauhid memang sekarang. Nah, kita lihat yang Ishak dan Nailah ini ya. Ini buku ini bisa begini. Jadi di sini dikatakan gini. Ishak ya was courting Nailah inilah Nabi Yaman. Jadi dia mengawasi Nailah di tanah Yaman ya. Mereka melakukan ibadah haji. Ya. Ketika mereka tiba di Mekah, mereka masuk ke Ka'bah. Ya. Hanya sepi, ya, taking advantage, ya. Kebetulan sepi, ngambil kesempatan, nggak ada orang. Ishak committed adultery with her in sanctuary. Jadi mereka melakukan hubungan perzinahan. Ya, di dalam sanctuary-nya itu, buat Ka'bahnya itu, ya. Karena itulah mereka diubah menjadi batu. Ya, jadi dua berhala, mix ya. Kemudian mereka dibawa keluar dan diletakkan di tempat yang terhormat. Ya. Tempat terhormat padahal habis adultery ini. Iya. Kemudian kaum Kusa dan kaum Quraisy ya, dan juga semua orang yang datang beribadah haji ke rumah suci menyembah mereka. Itulah yang menjadi idol. Ini idol. Ishak dan Nailah itulah idol mereka. Habis esek-esek keluar langsung dijadikan idol. Nah, iya, jadi ini ya. Nah, oke kita balik lagi.
Ya, Isaf dan kita balik. Berarti yang tadi Isaf dan Nala itu ya yang dimaksud ini. adultery. Ya, kemudian kalau kita lihat tadi ada yang Manat ini, Manat ya, mana. Manat itu anaknya Allah kan? Iya, mana sebentar. Ini halaman berapa dia Manat? Nah, ini mana? Ini. Halaman ke-14. Ya. Ini bercerita hal yang sama. Bercerita tentang bagaimana ini menjadi dewanya mereka. Ya. Latar belakangnya jadi dewa. Si mana ini? Ya, Amanat. Aman. Oh, ini disebut sebagai amanat. Oke. Nah, kita lihat ya. The most ancient of all these idols was Manat. Si Manat, Dewi Manat. Dewi. The Arab used to name the children Abdul Manna, ya, dan Zaid Manna. Nah itu. Ya. Mana ini letaknya di pinggir pantai, katanya gitu, antara Mekah dan Medina. Kadang-kadang agak-agak bingung juga ya. Pinggir pantai dan pasir ya pantainya. Nah, semua orang Arab used to venerate her and sacrifice before her. Jadi mereka memang biasa memberikan kurban di situ. Ya. Ya. Biasa begitu. Mereka memang berurusan dengan Dewi Manat ini. Jadi ada kurban-kurban, termasuk kurban Idul Adha itu dari situ. Ya. Tapi ada tujuannya tentunya, cuy. Ya dah, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, kita lihat. Kita lihat ke si Manat ini juga, ya. Siapa itu? Halo? Ya. Ya. Nah, jadi yang tadi istilah Allahumma itu artinya itu adalah Allah adalah mereka. Jadi banyak, Allah itu banyak. Pantesan sebut Mereka kami dewa ya. dari satu itu namanya Allah. Makanya kami. Karena Allah banyak, jadi makanya disebut kami. Oh, ya, gitu kami ya. itu adalah terdiri dari dewa-dewa ini yang kemudian disembah. Itulah jadi kami ya. Oke. Jadi teman-teman kalau bilang kami berarti itu semua lah orang-orangnya ya. Tapi kalau sekarang mereka kenalnya apa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi itu sebenarnya bukan dari Muhammad. Muhammad nyontek, cuy. Nyontek dari mana? Dari Musailimah. Ya, si Musailimah itu kan yang mengeluarkan kata-kata itu. Oke. Dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu kan. Nah, itu sebenarnya dari si Musailimah. Ya. Nah. Oke. Kita lanjut lagi. Kemudian bagaimana puisi ini, puisinya bukan puisi apa namanya, si Umayyah bin Abi Sa'd. Nah, sini Bu Sofi udah pernah cerita sini ya. Umayyah bin Abi Sa'd sepupu si Momo, ya. Ya punya cerita katanya 2 ekor burung bukan ada dia ngambil alaka hitam, gitu. Nah, alaka hitamnya bikin dia jadi bersih dari dosa kalau udah diambil. Kata si Momo nyontek dari dia. Tapi diganti pakai 2 malaikat, bukan burung. Jadi itu sebenarnya cerita nyontek semua, ya. Kemudian puisi yang masuk dalam Al-Quran, nah ini. Karena si Muhammad sering duduk sama si Faria, ceweknya saudara si Maya itu ya. Nah, oke, jadi kita lanjutkan soal ini. Nah, penyembahan pagan ini. Penyembahan pagan ibadah hajinya itu dilakukan di Musdalifah. Itu tempat menyembah Dewi Bulan. Dewa Bulan, bukan Dewi Bulan, sorry. Kalau Dewi Bulan lagi tidur. Dewa Bulan. Kita lagi tidur. Ini Dewa Bulan. Iya, ya. Ini Dewa Bulan. Ini semua tahapan ibadah hajinya sama dengan apa yang terjadi di zaman sebelum Islam. Bedanya dulu nggak pakai Mekah, sekarang pakai Mekah. Supaya kedapatan duitnya, cuy. Ya.
supaya kedapatan duitnya. Kalau nggak dapat duit. Itu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana mereka ini terlibat di sini. Ya, mengenai sembahyang dari Musdalifah sampai bulan menghilang. Yaitu kita lihat di Bukhari 2, katakan bahwa apa? Musdalifah itu kan berlokasi di sebuah tempat di mana para peziarah keluarga bintang, dewa bintang Arab, dimuliakan dan penyembahan bulan. Ya. Iya. Makanya ada cerita bahwa Asma bersembahyang di Musdalifah, segala macamnya itu ada di situ. Sama toh seperti ibadah haji. Sama dengan ibadah haji yang sekarang dilakukan. Iya. Ya. Jadi ini semuanya sama. Semuanya sama. Jadi penyembahan terhadap berhala dewa bulat, apa dewi mun, apa manat, alusa, alalat, itu semua ada di situ. Makanya namanya adalah kami. Kami. Ini dia. Ini adalah si manat. Disinilah mereka mengorbankan binatang. Sama ya. Oh. Jadi para peziarah mengunjungi Mina dulu, ya, sebelum matahari terbit, untuk melaksanakan ritual khusus. Pertama, melempar 7 buah batu kerikil ke gunung ini, yang katanya melempar setan, jumroh. Lempar setan, iya. Lempar Sama ya. Kedua, korban hewan, Idul Adha. Ya, ibadah kurban. Yang ketiga, potong rambut. Potong rambut. Oke, jadi ini Ya, itu untuk mereka melaksanakan ziarah. Jadi ini secara resmi untuk menyelesaikan ibadah haji. Ini sama dengan orang-orang Arab yang sebelum Islam. Ini tahun 400 kan? Jadi tahun 400, sementara itu Arab kan 700. Jadi ini mereka ini tahun 400 kan? Kelompok pagan ini kan? Enggak ketahuan dari tulis itu tahun berapa, Bu. Tapi ini pra-Islam, jauh sebelum Islam. Pra-Islam, oke. Katanya Ya. tadi bilang abad keempat. Ya kan kalau menurut ceritanya kan si kaum Kusa itu pindah ke sana abad keempat. Oke, siap. Oke, lanjut. Ya, jadi si kaum Kusa yang dari Yaman pindah ke Mekah itu karena banjir Marib, bendungan Marib pecah, mereka pindah ke Mekah. Yang pasti pre-Islam. Nah, yang pasti itu pra-Islam. Okay. Nah, kalau di Mina, mereka lempar 7 batu. Di bawah tinggal tungguin pakai sapu sama troli. Habis dilempar, batu diambil lagi, masukin plastik lagi, jual lagi. Jual lagi. Ya. Kalau Iya, penuh dengan batu kerikil. Jadi ada orang melempar, di dalam ada yang mengambil gitu. Di bawahnya ada yang nungguin. Batu datang tinggal sapu, batu kan sapu, masuk plastik, jual lagi keluar. Jual lagi. Oh, jual lagi. Itu lempar-lempar doang. Iya, 701 plastik kecil lumayan. Iya ya. Jadi mereka biasanya lebih seperti itu. Jadi kita sudah lihat tadi ada ibadah kurban, ya di zaman apa di Mina itu penyembahan terhadap di mana. Nah, kenapa begitu? Kenapa mereka mengorbankan? Karena si Manat ini dewi hujan. Si Manat ini orang-orang itu minta hujan, makanya dikasih kurban binatang. Oh, iya. Jadi binatang kurbanin tujuannya apa? Supaya bisa dapat hujan. Berarti nyogok. Mereka nyogok ke manatnya. Nyogok supaya diturunkan hujan, mereka persembahkan binatang. Kalau binatang nggak ada, pakai. Ya, jadi gitu ya. Jadi, nah, di sanalah mereka mempersembahkan kurban binatang sebagai lambang harapan mereka sendiri dan permohonan akan hujan. Minta hujan. Arah panas, perih mulu, air kurang, membeli hewan. Untuk apa? Untuk hujan. Hujan. Tapi itu di situ
Dia awalnya adalah planet. Manat itu awalnya planet. Iya, mereka percaya ini sebuah planet. Oke. Iya, terus perlambang dengan perlambang batu gitu loh. Jadi kalau mereka ngeliat pelan-pelan itu kan kayaknya seperti apa dewa gitu buat mereka ya kan di atas, wah ya kan namanya juga alam kolot. Nah itu semua ada di mana di Atabari ya, tafsir Atabari. Itu semua ada di tafsir Atabari. Ya. Nah kita udah tahu bahwa itu adalah tujuannya untuk memohon hujan. Makanya mereka kasih kurban-kurban hewan. Mereka selesaikan ibadah haji di tempat mana? Kenapa? Karena dewa juga dewa dengan siapa mereka mohon hujan. Jadi memang masalahnya serius di situ. Kering, nggak ada hujan ya. Minum susah kok. Gimana sih bisa ada air? Nggak dapat lah. Nah, jadi ada cerita apa namanya si. Tapi Samsamnya belum ada. Iya, Zam-Zam kan belum ada cerita itu. Ya mereka kan bikin cerita lagi tentang Zam-Zam itu. Lain lagi ceritain Samsam. Oke, ini dewa-dewa. Nah, jadi kita udah tahu bahwa sebenarnya ibadah Idul Adha itu kan tujuannya apa? Hujan. Ya, tapi hewannya dikurbankan ke Dewi Manat. Ya, jadi otomatis Islam itu sebenarnya ngikutin yang seperti ini. Cuma mereka tuh Islam, jadi Muhammad itu mengambil semua suku-suku ini punya ritual ibadah haji, masuk plok jadi satu di bawah panji yang namanya Islam. Iya. Ya, gitu. Jadi yang pasti intinya mereka minta hujan. Jadi Ibnu Akabi yang tadinya yang buku ini, buku The Book of Idols ini, itu yang menulis tentang tradisi orang-orang Arab sebelum Islam. Dia menulis, dia yang ceritain. Ini orang Islam ya, si Akabi ini sendiri orang Islam bro. Si Akabi ini orang Islam sendiri. Islam yang menuliskan tentang sejarah pre-Islam itu. Dari mana datangnya itu ya? Iya, dia yang menulis tentang berbagai macam berhala-berhala di situ. Nah itulah kenapa saya katakan inilah yang disebut dengan Allah SWT yang di Mekah. Itu banyak Allahnya ya. Amin. Itu coba lihat di atasnya tuh ibadah haji. Itu setelah Islam muncul, Mekah ditambah ke dalam ritual ibadah haji ini. Oh, Mekah ditambahkan ke dalam ritual dan perayaan lain juga diselenggarakan. Jadi digabung ya, digabung. Oh, yang mana yang ya digabung. Iya, jadi digabung. Jadi setelah Islam muncul, jadi masuklah kota Mekah. Tadinya memang nggak ikutan. Nggak ada. Yang nggak ikutan, kenapa? Karena memang nggak ada orang di situ. Ini kan cerita versi mereka, kita ngambil versi mereka aja. Bukan versi sejarah sekuler gitu ya. Nggak ada, pokoknya tinggal nyebut gitu kan. Dia nggak ikutan, nggak diajak atau gimana Pak? Nggak ikutan aja. Jadi gini, Mekah itu ada Tuhan sendiri, Pak. Jadi Mekah itu punya Tuhan sendiri, si patung Hubal, si dewa Hubal. Jadi beda. Jadi ritual hajinya Islam ini sama dengan ritual kaum pagan. Potong rambut, lempar 7 batu, ya toh? Idul kurban, ya toh? Dibagi-bagikan. Jadi semuanya diklop jadi satu yang namanya Islam itu. Jadi setiap suku punya sendiri-sendiri ritual, ya, diambil, masuk, cap jadi satu. Itulah Islam. Ya. Ya, gimana? Siapa yang mau ada pertanyaan? Silakan. Ya gini, penggugat gini, masalahnya gini kan, dari sebuah ritual yang telah dilakukan oleh suku-suku sebelum Islam masuk, itu ada tujuannya kan. Tujuannya hanyalah meminta hujan dan sebagainya. Ketika Islam masuk, Islam merubah itu, menggabungkan menjadi sebuah ritual yang di dalamnya tidak ada hubungannya minta hujan kan. Akibatnya ini membingungkan konteks awal daripada sebuah
perayaan sebuah ritual yang dilakukan oleh zaman suku Quraisy, suku-suku sebelum Islam ada, dan kemudian menjadi sebuah ritual yang dilakukan hari ini menunjukkan kepada siapa itu tidak jelas. Maksudnya dilakukan kepada Allah, tapi arah tujuannya tidak jelas. Allahnya seperti apa, tetapi diambil segala sesuatu yang model ritual penyembahan berhala yang dilakukannya, kemudian Islam menjadikan itu sebagai penyembahan kepada Allah, tapi kan itu segala sesuatu yang dilakukannya tidak terarah jelas kepada siapa sebenarnya mereka lakukan. Dan ini yang membingungkan kita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ritual seperti contoh beberapa hari tanggal 29 kemarin, sebuah penyembahan sebuah perayaan atau peringatan tentang Idul Adha, korban yang mereka lakukan. Nah, ini satu pertanyaan begini, waktu pada zaman pra-Islam, sebelum Islam hadir, apakah pengorbanan yang mereka lakukan itu membagi-bagikan daging persis sama dengan yang mereka lakukan hari-hari ini, atau berbeda? Coba penggugat, silakan. Ya, jadi gini Pak, sedikit saya luruskan. Pertama, kalau di zaman Islam dengan zamannya Arab pagan itu sama. Tujuannya berkurban itu untuk mendatangkan hujan. Ya, kenapa? Karena air menjadi masalah terbesar mereka. Ya, sampai zamannya Muhammad. Ini versi mereka ya, kita nggak ngomongin versi sejarah, arkeologi segala macam nggak. Kita ngomongin apa yang sejarah mereka tulis itu ya. Kemudian, ini tujuannya berkurban itu di sana untuk air. Iya, semuanya. Itu semua menunjukkan pada posisi mereka butuh air. Itu tujuan utama. Kemudian tadi mengenai kurban yang dibagi-bagi. Itu juga Pak. Jadi di zaman Muhammad itu, ya, Muhammad memasukkan Mekah, tujuannya apa? Supaya daging kurbannya ketika sampai di Mekah itu dibagi-bagikan. Tadi kita udah bahas di awal sekali Pak. Itu di awal sekali malah. Ya, coba sebentar. Tadi di awal sekali itu sudah dibahas. Ya. Nah, Tapi ketika pada awal sebelum Islam, daging itu diapain? Apakah dibakar habis seperti zamannya? dimakan Pak, dimakan, tetap dimakan. Dimakan juga. Ya. Jadi nggak usah buat cerita itu Mila Ibrahim, karena Ibrahim punya masa itu kan mereka memang dihabiskan semua untuk dipersembahkan. Jadi nggak Izin Bu, usah izin Pak penggugat. Silakan. Mau nambahin aja. Ingat kawan-kawan, paganisme itu sebuah religi atau adat. Jadi yang dianggap baik, dianggap benar. Sementara beda dengan Tuhan kita yang dari zaman perjanjian lama itu datang. Beda. Bedanya gini, ada tertulis juga dibilang, di manakah Tuhan yang menyertai sebuah bangsa keluar dari bangsa perbudakan? Di manakah ada Allah lain yang mau mengiringi bangsanya datang? Itu jelas artinya kalau hanya ritual, bagi-bagikan segala macam, itu benar Pak. Tapi untuk kemegahan diri atau klan atau keluarga zaman dulu Pak. Beda sama kita memang untuk penebusan dosa, untuk artinya tujuan-tujuan yang memang digariskan oleh Tuhan. Itu bedanya Pak. Makasih. Iya betul. Jadi mereka memang punya niat yang berbeda. Kalau kita kan memang untuk penebusan dosa. Kenapa? Karena darah itu nyawa, gitu. Ya, pertanyaannya Pak itu dulu, Pak Petrus, gimana Pak Sam? Udah ketemu. Tentang yang ditanyakan bahwa apakah pertama bahwa sudah dijawab ya, bahwa memang itu mereka kerjakan, makan, dibagi-bagi. Itu kelihatannya memang untuk sedekah ya. Jadi mempersembahkan
mempersembahkan kepada dewa, diperlihatkan dulu, kemudian dibagi-bagi. Kayak orang Hindu kan gitu ya. Hindu kan gitu. Mereka membawa persembahannya, terus kemudian setelah itu dibawa kembali, terus dibagi-bagi. Nah, ini ya. Jadi, ya memang itu daging, ya mau diapain kalau dibagi-bagi. Ya. Makanya si Muhammad ini memasukkan kota Mekah. Tadi nggak ada di Mekah. Mekah itu nggak termasuk dalam ritual ibadah haji. Jadi nggak ada Pak, nggak termasuk di Mekah itu nggak termasuk. Jadi kita bisa lihat tadi di Taif, Arafah, Mina, bukan kota Mekahnya, nggak bukan di dalam kota Mekahnya, bukan kota dalam Mekah itu. Ya. Jadi mereka diuntungkan kalau masuk ke situ. Kenapa? Karena mereka biasanya kurban-kurban itu dagingnya ditinggalin. Makanan, ya, itu makanan. Jadi makanya Setuju Pak, Mekah jadi mubazir ya. banyak di situ. Setuju Pak, mubazir ya. Mubazir. Kalau di kita, ya kurban dibakar sampai habis. Iya. Betul? Kalau mereka nggak dibagi-bagi, cuy. Beda. Iya. Jadi kalau kita tanya sama mereka, mana dalilnya bahwa kurban yang nabi-nabi Yahudi itu harus dibagi-bagi, mana dalilnya? Pusing mereka cari. Dalilnya ya ini pre-Islam itu mereka kasih kami ini. Bukan, kalau kita tanya yang Alkitab, kita jangan tanya mereka punya kitab, jangan tanya Alkitab kita. Mana dalilnya Nabi Yahudi itu kurbanin hewan terus dimakan sampai habis, dimakan bagi-bagi. Nggak ada. Nggak ada. Pakai stres mereka nyari. Kalau masih sih kayak namus itu nggak nolong. Oh, pasti langsung takia keluar itu. Kalau dia mah, takianya. Iya, makanya senang kalau seandainya dia bisa masuk ke room gitu ya. Contoh misalnya masuk ke room Pak Bom. Nah, saya kejar tuh dia di Pak Bom. Pusing dia. Pasti pusing. Jangan pusing dia. Langsung. Mereka kan ngomong itu kan milahnya udah beda. Pada zamannya Musa itu diatur seperti itu. Ketika Muhammad dibuat milahnya beda. Disempurnakan. Ya, nah, jadi masalah sekarang ketika mereka naik haji ini. Kan kalau orang yang berkorban itu tidak boleh makan dagingnya. Dagingnya dibagikan ke orang-orang yang lain. Itu yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak makan, mereka bagi-bagikan. Nah sekarang ketika mereka berkorban di Arab Saudi, orang yang datang dari kondisi miskin, yang nggak punya ngumpulin uang bertahun-tahun, akhirnya bisa naik haji, bawa terus dia korban. Yang makan kenyang-kenyang orang Arab Saudi. Mereka lihat waktu musim haji, mereka makan daging sepuas-puasnya, sedangkan yang berkorban itu dia nggak makan. Kasihan dong. Orang Arab mati nikmatnya daging pada musim haji, ratusan hewan yang dikorbankan dibagikan ke seluruh kota, orang-orang di sana nikmati, sedangkan orang-orang yang berkorban mereka nggak nikmati. Gimana itu? Ya makanya dibikin cerita Pak. Dinikmatinya bukan sekarang. Dengan hewan kurban itulah mereka nanti masuk surga Pak. Kalau Bapak contohnya orang mengorbankan kambing, dia di kambing di surga itu kita di pesantren Mbak ya. Kita ngomong cerita pesantren. Kalau ada mengorbankan unta, ada naik onta ke surga. Mengorbankan sapi, naik sapi ke surga. Pertanyaannya itu sapi lewatin jembatan Siratal Mustaqim enggak? Bingung kan? Berat. Dia aja udah berat, apalagi sapi. Iya. Jadi mereka ada cerita Siratal Mustaqim tuh. Ya, jembatan penyeberangan. Ya. Kalau lewat masuk surga, kalau nggak lewat mau ke bawah. Nah itu naik sapi atau enggak situ? Iya betul. Nah, mengenai kurban itu mereka nggak makan, enggak, mereka makan Pak, mereka juga ikut makan. Mereka juga ikut makan, ya. Jadi malah saya pernah ketemu gini ceritanya ya, ini di tempat saya dulu. Dia itu kurban
onta satu. Ya. Nah, setelah udah selesai potong, pokoknya gue booking bagian kepala buat gue. Iya. Kenapa? Karena dia suka makan matanya onta tuh. Jadi untuk makan matanya itu dia suka makan. Nah, itu Kenapa dia unclean, sama mata onta? sama dengan makan babi itu nggak boleh. Nggak boleh. Sama dengan babi kan unta harusnya nggak boleh. Jadi ya gitu ya, mereka tuh ya dibagi-bagi ya. Tapi mereka yang makan sendiri iya juga. Mereka melakukan semua, termasuk makannya juga iya, ya, makan ontanya iya juga, gitu. Bukan cuma dibagi-bagi, enggak. Tapi Gitu, ada memang saya tidak tahu. Tapi kemarin ada teman saya, dia korban sapi. Ya, dia korban sapi. Tapi dia nggak bisa. Aturannya dia bilang kita nggak boleh ambil, kita bagi. Jadi ke sahabat-sahabat yang ada dikasih. Termasuk kami pun dikasih. Karena dekat dengan dia kasih. 1 kilo lah. Terus saya tanya, kenapa nggak dimakan? Nggak boleh. Itu harus korban ya untuk orang lain. Kita hanya korban saja. Kita nggak boleh makan. Oh gitu. Ya udah. Gitu. Itu asumsi, Pak. Itu asumsi, Pak. Malah Ya. terjadi seringkali yang berkurban itu milih dagingnya. Apa yang mau buat dia. Ada yang paha belakang 2, buat yang punyanya, yang korbannya, sisanya dibagi. Begitu-begitu kok, Pak. Kalau teman Bapak bilang begitu ya baik sih, tapi asumsi dia aja gitu. Karena Ya, lemah itu, Pak. Nggak ada hadisnya, Pak. Saya nggak tahu apakah seperti itu. Karena memang dia ngomong udah. Tapi karena masalah untuk yang selanjutnya saya nggak ngerti. Tapi yang dia bilang dia nggak boleh ambil. Ya sudah. Jadi kan anak-anaknya berapa orang, saudaranya, mereka gabung semua. Terus mereka korban beli sapi. Jadi kumpulin uang seberapa banyak, terus beli sapi 1 ekor, terus mereka korbankan. Nah, korban terus ya dipotong-potong, terus dia cuma ambil bagian-bagian untuk dia bagikan ke teman-temannya. Gitu. Tapi dia tidak makan. Ya, kita coba lihat ya. Kita coba lihat ini. Setelah sholat Idul Adha, seperti kita sekarang nanti kita laksanakan. Kurbannya berapa pada masa Nabi Muhammad? 100 unta. 63 Rasul langsung yang menyembelih. Sisanya sama Ali bin Abi Thalib. Ketua pelaksana pada masa itu Ali bin Abi Thalib. Dan yang menyembelih 63 unta oleh Nabi langsung. Sisanya Abi Thalib. Bagaimana kurbannya? Langsung turun mujizat surat Al-Hajj ayat 36. Apabila telah disebut nama Allah, bertakbir ketika kamu menyembelih dengan keadaan berdiri, untana, sapina, kambingna, dan telah diikat, maka robohlah dia tali atau bagaimanapun, lalu dia sembelih. Sesudah disembelih, silakan pakulu minha wa atimu, makanlah sebagian. Silakan. Bagi pengurban mau makan daging kurban, silakan makan sebagian. Aduh. Itu dia, makan. Itu makan itu sang penggugat. Halo? Ya memang nggak ada daging yang nggak boleh dimakan. Ya mungkin barangkali ya cuma ini doang, kasihan ya mereka ya. Iya sih, Ya, gini gitu. ya. Intinya bahwa setiap kali kita bertanya, pasti mereka mengatakan ini melaksanakan milah Ibrahim. Atau ini ingat perjanjian antara Ibrahim dengan si siapa? Ismail. Nah, Ya, di gimana? mana ada Ismail karena tidak jadi dikurbankan, padahal Ismail ini sudah menyerahkan dirinya gitu. Nah, tapi nggak jadi dikurbankan, diganti dengan seekor anak domba. Loh, kok anak domba langsung berubah jadi unta gitu loh? Padahal syaratnya kan itu unta itu tidak berbau harum loh. Itu unclean. Dan Tuhan bilang jangan makan itu.
Kan kalau tujuannya untuk makan, kecuali persembahan ya, korban ya. Tapi kan korbannya waktu itu Ibrahim kan anak domba. Kenapa jadi berubah ya? Bahkan sampai dengan bulu gitu kan. Berarti lebih condong ke pagannya kan. Bahkan kan persembahkan baru mereka naik haji, terus kemudian mempersembahkan itu kan termasuk dengan bulu, mempersembahkan korban binatang, ya kan? Masuk dengan potong bulu. Gitu loh, Sang. Udah selesai materi kah? Iya, materinya khusus untuk kurbannya saja sebenarnya. Ya. Oh, Jadi kalau kurban. untuk haji panjang, sangat panjang. Ya ini kan Jadi kurban. ya kita fokusnya ke bagian kurban. Jadi bahwa kurban itu memang, jadi banyak suku-suku Arab di situ juga melakukan kurban. Melakukan kurbannya kepada Dewi Mana. Semuanya begitu. Makanya itu dimasukkan dalam satu ajaran yang namanya Islam. Iya, tapi yang Jadi lucu kalau itu ada juga. cerita mengatakan bahwa Islam ini menyempurnakan agama sebelumnya, ya iya, betul. Ajaran Iya, agama sebelumnya yang menyembah Dewi Manat, ya, menyembah oh, Al-Alat, Al-Usa, ya, itu ya, dia. si kami. Si kami, Allah adalah mereka, nah itu Allahumma itu ya. Ya Allah Iya. itu adalah mereka ini. Tapi yang lucu itu yang waktu dia melakukan hubungan badan di dalam ruang suci mereka kan. Oh itu tuh Kenapa? itu legenda mereka, itu legenda Itulah mereka. legenda terus dijadikan kami gitu kan. Ya itu termasuk si kami itu, Safa dan Marwa itu, Ishak dan Naila. Itu kan masuk sebagai kami. Berarti Ya, memang ada. itu termasuk. Jadi legendanya itu adalah Ishak dan Naila itu dua dukun jin atau kahin namanya ya. Dua dukun jin ya yang lagi melakukan ibadah haji masuk ke Ka'bah mumpung sepi, wik. Akhirnya dikutuk jadi batu. Ya, Kutuk jadi jadi batu. batu. Ini legenda Disembah. mereka. Ya, kita nggak usah ikut campur di situ. Biarin Nggak aja. usah. Biarin Ya. aja. Itu derita mereka, derita Jadi lu. kalau ini sebelah. Derita lo kali. Bukan kita. Derita Iya. lo, kita cuma katakan kasihan. Bukan katakan derita lo kebagian gue, bukan. Tapi derita lo kasihan juga ya. Gitu ya. Terus ya sudahlah. Kalau mau nyungsep aja. Gitu loh. Ini kiamat mau tambahin tentang khusus tentang yang pagan-pagan ini. Kurban Iya. ini. Kurban. Idul Ya, Adha. kurban sama sedikit yang itu ya. Silakan. Makan. Oke. Bentar. Oh. Oke, ini aja ya. Bentar. Ini udah kelihatan kameranya? Kebalik ya? Oh iya, udah. Gelap. Gelap. Oke, bentar. Kenapa kalian tetap aja, bro? Iya, kenapa nggak Ini share aja? agak susah kalau pindah-pindahnya karena kan kadang di Chrome share screen-nya, kadang di PDF. Jadi Jadi mau kasih lihat aja. Udah. Aku spotlight kok. Silakan. Bentar. Udah Kalau kelihatan enggak nggak kirim ini? ke aku aja bahan-bahannya, nanti aku yang share. Soalnya ini aku bukan ini kayak satu persatu gitu. Oh iya udah, oke, silakan. Jadi ribet. Whatever Nah, lah oke ya. Oh, bentar, aku ingin satu lagi data. Artikel. Ya, jadi intinya bahwa memang Idul Adha ini kalau mereka memakai dengan nilai Ibrahim itu udah gugur. Jadi cari cerita lain dong, jangan pakai yang Ibrahim. Ya, kalau memang mau berbagi aja, nggak apa-apa. Itu kan malah bagus. Bagi jadi orang-orang yang tidak makan daging bisa makan daging. Aku kemarin kebagian daging juga sih ya. Jadi ya, harusnya aku tenang-tenang aja. Nah, gitu. Jadi jangan bilang melaksanakan itu. Oke. Jadi mungkin tadi udah banyak banget ya yang dijelaskan. Mungkin aku tambah-tambahin dikit. Jadi yang pertama ini kok kayak ini ya,
kayak apa lonjong gitu ya? Ada light, ada backlight. Iya. Ya wis lah, nggak apa-apa. Ya udah bagus gitu. Oke, lanjut. Ya. Jadi yang pertama ini surah Yasin. Bentar aku kasih kursornya supaya kelihatan. Oke. Jadi surah Yasin ini ya. Di sini kalau kita lihat ayat 1 itu cuman Yasin. Nah, kemudian kalau kita cek di dalam tafsir ya. Di dalam altafsir.com, di sini ayat yang pertama ini di tafsir Al-Mukbas ya, Mikbas. Yang tafsir ini dari Ibnu Abbas. Ini dikatakan dan dari riwayat atas otoritas Ibnu Abbas dan dia katakan atas interpretasinya perkataan Sang Pencipta. Jadi ini perkataan Sang Pencipta mulia menyebutnya Yasin. Dia mengatakan Yasin, wahai manusia, dalam bahasa Syria. Nah, ini yang akan kita lihat dalam bahasa Syria, Yasin ini apa? Atau nanti sin ini apa? Ya, kita lihat di sini. Ya, ini dari ensiklopedia ya. Di sini dikatakan sin itu ini aku terjemahkan ya. Sin itu adalah mitologi. Ya, yang artinya adalah dewa Sumeria yang memainkan peran ya di dalam mitologi Mesopotamia. Mungkin nanti langsung kelihatan ini. Jadi Sin ini adalah dewa bulan. Dewa bulan. Ya, benar ya dalam bahasa Sumeria tadi. Dewa bulan, putra dewa, langit, dewa biji-biji dan seterusnya. Oke. Terus di sini menyembah Nana dikaitkan dengan ini, seterusnya nih. Di sini dikatakan dikenal dengan nama Nana di Sumer, dia bernama Sin di peradaban Babilonia dan ini apa nih? Asyur selanjutnya. Dan ini dikatakan apa ini? Dewi Bulu, Ningal yang memberikan sama Sumerinya matahari. Dewi Cinta, berabad-abad berikutnya. Nah, terus kalau kita cek selanjutnya di dalam surah An-Najm, jadi itu tadi udah tahu ya, bulan. Makanya kan simbolnya mereka kan bulan. Iya. Nah, nanti kalau bintangnya itu di sini bintang. An-Najm. Ini bintang 49. Ini kaitannya apa? Dikatakan, dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang Syria. Sira. Bintang Sira. Nah, kita cari bintang Sira. Kalau kita lihat di tafsirnya, ini adalah dalam kedua suf itu yang dimaksudkan bahwa sesungguhnya dialah Tuhan yang menciptakan, memiliki, dan mengendalikan bintang Sira. Bintang sesembahan orang Arab pada masa Jahiliyah. Ya, jadi ini udah diakui sendiri loh sebenarnya. Dialah Tuhan, bintang Syria. Ini dalam kurung ini. Dialah Tuhan, bintang Syria. Oke, kita cek sekarang. Di sini. Syria ya, Syria atau Sirus. Ini kaitan dengan An-Najm 49 tadi. Ya. Di sini dikatakan sebagai mitologi Mesir kuno. Ya sebetulnya ini jadi pertanyaan kok bisa pas gitu ya. Kalau aku sih sebenarnya nggak mau begitu mengasumsikan, tapi kalau misalkan begitu runut, begitu jelas ya gimana apa boleh buat gitu ya. Walaupun masing-masing bisa berpikir. Dikatakan peradaban Mesir tumbuh ya dan seterusnya di mana sangat banyak dewa dipuja, disembah. Capaian Mesir kuno ini merupakan perwujudan dan pemikiran terdalam terhadap inovasi estetik dan seterusnya. Demikian melegendanya bintang ini di dalam Al-Quran diabadikan yaitu dalam US An-Najm ayat 49. Oke ya. Terus kalau di dalam Alkitab, ya coba kita kaitkan dikit dengan Alkitab. Di Alkitab udah udah dikutuk sebetulnya, nggak boleh.
Ini ya. Kejadian 18 ayat 4. Sorry, kejadian Keluaran deh kayaknya. Keluaran 18 ayat 4. Bentar. Bentar ya, aku pastikan dulu. Di dalam bentar. Ulangan 17. Ulangan 17 ayat 3. Nih ya. Nih. Ya. Dan yang pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit. Jadi tentara langit ini ya bintang-bintang gitu ya. Hal yang telah kularang itu. Jadi kan kita udah melarang. Jadi kan manusia pasti dulu mencari entitas yang menciptakan itu siapa. Dia ngelihat ke atas yang tidak terjangkau gitu ya, matahari dia memberikan panas gitu ya, bulan gitu menunjukkan sinarnya gitu. Seakan-akan wah ini kalau melalui matahari nih bisa sampai ke Tuhan, melalui bulan bisa nyampe ke Tuhan, melalui bintang-bintang gitu ya, yang tidak tergapai itu. Atau mungkin mereka ngelihat pohon gitu, melihat batu gitu. Oh batu ini ciptaan Tuhan yang begitu banyak mungkin di alam semesta. Kan kita mereka ini pasti berpikir secara filosofis saat itu. Nah, makanya Alkitab pun udah mengingatkan itu di dalam Taurat. Bahkan di dalam 1 Tawarikh 16 ya. Ayat 26. Dikatakan sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Segala Tuhan bangsa-bangsa. ya Yahweh lah yang menjadikan langit. Dan juga kalau kita cek ya, bentar, di dalam Mazmur 147. Bentar ya. 147. Nah ini, ayat 19 sampai 20 dikatakan, ia menetapkan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Jadi Tuhan Allah Israel tidak akan pernah memberikan firman-Nya kepada bangsa lain. Pindah tiba-tiba deportasi gitu, misalkan ke Arab gitu. Iya, nggak pernah. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal, nggak dikenal. Primitif, makanya nggak nyambung sama sekali. Sunat aja misal kejadian 17 itu kan sunat itu laki-laki. Abraham kan suruh menyunatkan keluarganya itu kan laki-laki. Putihnya laki-laki. Yosua 5 ayat 3 sampai 5 juga di situ disuruhnya sunat laki-laki yang keluar dari tanah Mesir. Nggak ada ceritanya. Tiba-tiba perempuan. Iya. Nah, terus kalau itu ya makanya kita nanti bisa menunjukkan ini ya, misalkan sunat perempuan. Bentar. Sunat perempuan dan itu kan pelanggaran apa tuh? Iya. Genital. Genitalnya. Nih ya. Kita buka. Baru kan sunat juga harus usia 8 hari, bukan tahun-tahun. Dan sunat itu kan bicara perjanjian Abraham dengan keturunannya. Keturunannya Jadi, doang dan berakhir di Yesus sebagai keturunan Adam yang kedua. Aduh. Iya. Dan itu. Tapi kalau kita nanti pelajari sunat ya, sunat itu sebetulnya sudah ada dari Mesir kuno sebetulnya. Iya, nah, makanya esensi yang kita ambil ini sebetulnya bukan tentang sunatnya, tetapi bicara tentang esensi dari sunat ini dan juga tentang hukumnya itu, 8 hari itu. Nah, itu yang membedakan loh. Dan juga kan pasti mereka berpikir ya, kira-kira ini apa ya gitu, kok panjang atau ini, kemudian mereka coba potong ternyata sembuh gitu dan lebih mungkin menurut mereka lebih enak dilihat atau gimana nggak ngerti lah, mereka mikirnya saat itu seperti apa gitu. Makanya ya pemikiran itu sebenarnya
pemikiran dasar gitu ya, seperti hukum-hukum pada umumnya, jangan mukul gitu, nanti sakit kalau dipukul balik ya sakit gitu. Kayak hukum Taurat aja itu udah ditaruh. Nggak sadar. Halal Bicara umum. keturunan. Iya, halal umum yang sudah dipikirkan oleh manusia. Tuh, tetapi ya esensinya kita lebih ke maknanya gitu. Nih, jadi di sini diceritakan ya. Bentar, yang pagan itu, bentar ya, kita lihat. Oh, bukan yang ini ya. Bentar. Ini kok Ya. Sang penggugat aman ya, nggak ada masalah waktu jam berapa sampai jam berapa. Iya, sejam lagi, Bu. Oke, aman ya. sabar ya. Aman. Nanti kalau kita di dalam mazhab, oh oke ini aku bukan sama mazhab juga ya. Ya. Ini yang komputer ini nggak bisa di itu ya, nggak bisa masuk di Zoom. Bisa, cuman ini nanti apa repot aku kayak ke distract gitu loh, kayak pindah-pindah karena kan buka Chrome terus pindah ke PDF, buka Chrome lagi pindah ke PDF, jadi puyeng kayak pindah-pindahnya itu. Oke ini ya, saya udah pernah nyoba kayak gitu kan, Ya kan jadinya tinggal matikan share screen di stop, nah kemudian nanti itu matiin terus buka lagi, itu yang kurang ini. Nah oh ya. ini bentar, atau kita buka yang itu aja, yang dosen aja kali ya. Kalau bisa kirim link ke chat sini, chat Zoom, aku bukain. Ya tinggal dijelaskan. Kerja 2 kali Kak. Ya udah. Sunat. Ya nanti Iya. kan lebih cepat. Jadi Oh ini intinya nih. bahwa memang ya, oke udah ada ya. Iya. Nah ini ya. Jadi kalau mau lihat di wiki aja lah, cepet lah. Orang mereka aja kurang ini kok. Nggak pakai buku-buku yang gimana. Ini umum. Ini sebenarnya ada footnote-nya sih, kalau mau buka kan gampang sebenarnya. Dan ini umum. Jadi dikatakan pada masa Nabi Islam Muhammad, sunat laki-laki dan perempuan dilakukan oleh suku-suku Arab Pagan. Ya ini ada footnote-nya. Ya. Bisa dicek di bawah. Dan suku laki-laki oleh suku Yahudi. Jadi jelas di Arab karena alasan agama. Ya jelas kita pasti sama pemahamannya kalau tentang sunat. Nah yang beda ya mereka sendiri sunat perempuan, karena sunat perempuan pada akhirnya jadi kecacatan genital. Ternyata Tuhan Allah Israel itu memang maha cerdas. Ketika dia menyuruh untuk sunat perempuan, yang itu kaitannya esensinya juga bicara tentang keturunan, ya perjanjian kepada keturunan Abraham. Ternyata juga di sisi lain itu kesehatan dari laki-laki. Nah, sedangkan mereka tiba-tiba Muhammad itu mengajarkan sunat perempuan. Yang menjadi masalah sunat perempuan saat ini itu menjadi malpraktek. Menurut WHO, teman-teman bisa cek. Nah, ini aku tunjukin dari dosen. Ini dosen dari nih Syariah Raden Intan ya, Fakultas Syariah Raden Intan di UIN, Universitas Islam. Ya, ini dosen nih, dosen Fakultas Syariah UIN. Jadi kalau mau ini ya tahu diri aja, orang dia dokter. Di sini dia mengatakan di mazhab Syafi'i ya, Syafi'i itu nanti, bentar ya kita lihat yang wajib. Nah ini masih hitam ke perempuan. Hitam ya. Habis ini baru balik ke itu lagi ya. Ya nanti balik lagi ke yang tadi. Hitam perempuan menurut keterangan Syekh Muhammad ya, Hussein Mahfuz, bahwasanya dikatakan ini pendapat dalam menerapkan status hukum khitan bagi perempuan ya, dalam hal apakah itu wajib atau tidak. Maka di sini dikatakan apa? Dalam mazhab Syafi'iyah disebutkan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitabnya yang berjudul
Al-Majmu mengatakan wajib hukumnya bagi perempuan. Oke ya. Jadi ya sudah, berarti udah jelas-jelas berbeda ya. Jadi jangan gendong-gendong kepada kekristenan sebagai penyempurna itu, jadi udah beda. Nanti banyak hal lah kita bisa nunjukkan bagaimana berbeda. Benturan. Ya, terus lanjut ya yang tadi tentang itu nama ini. Jadi ini menurut Britannica ya, sebetulnya aku mau nunjukin ini dulu nih. Nih. Jadi akar Islam di sini dikatakan adalah Hindu atau India. Nah, ini sebetulnya kita jangan langsung mengiyakan, tapi kita uji. Kita lihat apakah benar gitu ya. Kita cepat aja. Misalkan ada kemiripan dari sisi batu. Nah, ini mereka punya batu Sankara. Terus Islam punya batu Hajar Aswad. Ya. Sama-sama ya, sama-sama. Jadi bentuknya bahkan casingnya ada perbedaan tapi ada kemiripan. Ya, sama-sama di tengah juga batunya. Kemudian jubah. Ya, dari jubahnya kita juga bisa membandingkan. Ini Islam, terus ini mungkin nanti kalau dicukur. Oh, sorry, ini apa ini ya? Kalau ini Islam nih. Kalau ini Hindu ya. Islam Ini. bawa Hindu, di atas Buddha. Ya, Hindu. Terus ini Buddha. Terus patung Dewa Dewi. Nah, ini yang tadi Dewa Bulan udah di sini dikatakan disebut sebagai Allah. Coba ya kita lihat ya di sini. Tapi kalau nanti aku tunjukin lagi data selanjutnya, sumbernya ini kan menurut ensiklopedia Britannica ya. Di sini nanti dikatakan apa di bawah sini? Dikatakan sinonim. Jadi ada Allah, Aka, Amba itu dikatakan sinonim. Itu yang berarti Dewi artinya. Istilah Allah merupakan bagian dari stansa Sansekerta yang memuja Dewi Durga. Nah, terus kalau kita cek di dalam itu ya, ensiklopedia nih. Nih ya, yang tadi. Ini aku langsung tunjukin data primernya, jadi Dewa Pra-Islam di sini. Oke, kita ke bawah aja langsung. Ini Arab Utara. Mana nih? Ini. Alat atau Alat itu Dewi, dikenal sebagai semua dewa. Dia adalah seorang putri atau istri, tergantung pada wilayahnya. Ya, dari Allah. Jadi Allah ini suaminya, Alat ini istrinya. Allah ini apa dikatakan sebagai Tuhan? Penguasa Ka'bah di Mekah. Dia juga disebut dalam teks Talmud ya. Allah ya, Alat merupakan trio dengan para dewial Uzza yang berkuasa. Manat itu takdir dan seterusnya. Jadi di sini jelas dikatakan sebagai nama. Nah, makanya ini berbeda dengan kekristenan. Yang dimaksud Allah itu adalah sesembahan. Jadi kita tidak menerima Allah itu sebagai nama dari Tuhan ya. Karena beda secara etimologi antara Tuhan dengan Allah. Nah, kalau kita cek di dalam surah 6 ayat 1:1. Di sini dikatakan, dan Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. No. Iya. Bagaimana punya anak? Nah, kalau kita cek lagi di dalam ini ya Al-Anbiya ayat 17. Di sini dikatakan, seandainya kami hendak membuat suatu permainan istri dan anak ini, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. No. Kami membuatnya dari sisi kami. Ternyata bukan jamak. Bukan tunggal, tapi memang jamak. Tauhid yang dikatakan tadi sama sang penggugat, tauhid itu disebut tauhid.
jika kami benar-benar menghendakinya berbuat demikian. Nah, lantas dari sini kita lalu berpikir ya, misalkan nih, di dalam surah 4 ayat 64. Nih, Anisa 64. Di sini dikatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Kok di sini kami tidak mengutus titik-titik-titik untuk ditaati dengan izin Allah. Kok kami mengutus dengan izin Allah, ini gimana konsepnya? Dan kami Nah, tidak nanti mengutus rasul. iya. Jadi kami terus di sini dengan izin Oh, Allah. tanpa izin Allah kami tidak mengutus. Heeh. Nah, terus kalau misalkan mau yang lebih ini ya, misalkan di dalam surah 16 ayat 51. Nah, 51. Dikatakan, dan Allah berfirman. Nah, ini berarti menurut mereka firman itu kan perkataan. Kalau berfirman berarti berkata-kata. Jadi ya udah ini perkataan Allah. Kita kunci itu. Dalam petik ini adalah perkataan Allah. Di sini dikatakan apa? Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia. No. Maha Esa. Di sini Allah yang ngomong, dikatakan hanyalah Dia. Jadi Allah mengatakan Dia Tuhan Iya. yang Maha Esa loh. Berarti Kok ada gitu, orang kok lain bukan pakai lagi. kata aku? Iya. Karena di situ Allah berfirman, janganlah kamu menyembah. Oh, seperti kata Yesus, jangan kau itu hanya ada satu Allahmu. Jadi mungkin dia mau katakan gitu. Berarti ada Allah lain. Berarti Allah lain itu siapa yang berkata-kata? Berarti ada Allah lain. Halo. Jadi Allah berfirman. Ya silakan, siapa yang bicara? Ya, tadi tiba-tiba ke mute. Ada telepon aku tiba-tiba. Oh, lanjut. Oke. Gimana Kak? Sorry. Iya, jadi berarti ada Allah lain. Allah mengatakan, Allah berfirman, ya, dan Allah berfirman, itu si Allah bicara. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia, yaitu Allah B yang Maha Kuasa. Iya. Jadi kalau mau ngomong tauhid, gimana konsepnya? Apakah ketika Allah ngomong, tiba-tiba di sini dia cosplay jadi ciptaan, makanya dia ngomong dia. Ya kan, tauhid menurut tadi sang penggugat juga mengatakan, itu kan dewa cosplay. jagung itu disebut sebagai tauhid. Nah, sekarang Gimana sih Allah jadi cosplay? Iya, masa cosplay jadi ciptaan ketika ngomong, kan jadi kayak wanes nih jadinya. Bapak bisa berubah jadi anak. Jadi waduh, ini agak puyeng nih kepala. Ya. Nah, ini kalau kita cek di dalam gereja Tewahedo Ortodoks Eritrea ya. Kita cek di sini. Di sini ini bahasa Ethiopia ya. Jadi ada yang namanya Tewahedo nih. Tewahedo adalah kata ges yang berarti dijadikan satu. Serumpun dengan tauhid Arab. Serumpun dengan tauhid Arab. Iya. Jadi kan tauhid itu juga kalau seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging, itu namanya tauhid juga. Tauhid. Ya, dijadikan satu. Makanya Esa itu kan Esa itu kesatuan. Kesatuan. Gitu. Sama dijadikan satu. Ya, makanya mirip lah serumpun. Iya, kalau dalam Tritunggal itu bicaranya hakikat. Gitu. Hakikat. Ya. Jadi firman itu keluar dari Bapa, Yesaya 55 ayat 11, Roh Kudus itu yang keluar dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26. Nah, terus kalau Kristus ini juga bicara tentang duinatur ternyata. Ya, perporesis, bentar. Di kodrat. Bentar. Mana ya? Ini nanti akan bicara tentang miafisis dan seterusnya. Itu deh, ini biar kita lanjut aja. Tapi ini nanti bicaranya tentang ini ya, tentang kristologi. Jadi biar Pak terlalu ini. Nah, kita lanjut di sini. Nah, ini ada artikel dari Arif Rabbani. Jadi aku nggak mau menyimpulkannya dari Arif Rabbani.
dia ngomong di sini, Al-Quran mengakui Allah sebagai dewa pagan pra-Islam. Pra-Islam. Oh, pra-Islam. Tapi setelah Islam, pada saat Islam, kan banyak takia-takia juga tuh. Jadi di sini dasarnya apa? Setelah dibaca, dasarnya adalah ini. Coba kita buka ya. Surah 16 ayat 57. Nah, kembali lagi, mereka ini kan mempercayai bahwasanya Al-Quran ini istimewa. Adalah lafaz Allah, adalah perkataan Allah yang diturunkan. Walaupun nanti kalau kita cek Al-Baqarah 97, itu ditaruh di dalam hati Muhammad. Jadi itu pun kontroversi, nanti kita bisa lihat bagaimana si Abu Sarah misalkan yang mengatakan surah Al-Mu'minun ayat 14 itu terus sama Muhammad dijadikan ayat itu di Fathul Bari. Jadinya sampai dia nggak terima loh. Kalau seandainya saya itu mendapatkan wahyu juga, berarti saya nabi dong. Tapi kalau dia bohong, berarti saya Allah. Gitu. Jadi dia gundah gulana dengan dua posisi itu. Akhirnya dia murtad. Ketika dia murtad, dikejar sama Muhammad mau dibunuh. Disuruh bunuh dia. Nah, jadi itu nanti udah ini lagi, hancur lagi. Jadi maju kena, mundur kena. Lalu anak 57 ya. Ini menjadi masalah. Sorry. Oh ya, betul-betul. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Ini kan perkataan Allah nih. Allah mengatakan demikian ya. Mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Loh, kok bisa? Allah mengatakan orang-orang di Mekah saat itu menetapkan anak perempuan bagi dia, bagi aku gitu ya kalau Allah ngomong. Mereka menetapkan anak perempuan bagi aku. Terus di sini pakai ngomong lagi, Maha Suci dia loh. Ini yang ngomong siapa sih? Yang ngomong Allah lagi. Kalau Allah lagi kenapa pakai kata dia? Ini tuh sebenarnya kalau dia ngomong pakai standar seperti itu, apa bedanya sama penulis, sama standarnya Alkitab, berdasarkan kesaksian, berdasarkan pewahyuan dari Roh Kudus. Makanya ngomongnya apa? Dia gitu. Atau ketika itu Roh Kudus yang berbicara, makanya akulah aku misalkan. Nah, jadi justru dengan standar Al-Quran seperti ini justru akan menimbulkan kontroversi sebetulnya. Nah, terus kalau kita lihat lagi ya, misalkan lanjutnya ilah, apakah mereka benar-benar tauhid? Ini kita dasar nanti kita baru ke Abdul Muthalib yang pagan-pagannya itu. 135 ya, Al-Imran 135. Di sini dikatakan apa? Ini kan mereka ini kan jamak sebetulnya ya. Kita akan buktikan dari sisi Muhammad, lalu Allah, lalu batu hajar aswad sama malaikat. Jadi di sini dikatakan apa di dalam Al-Imran 135 yang menghapus dosa di sini dikatakan. Dan juga Allah orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Jadi yang menghapus dosa itu siapa? Allah. Nggak ada, selain Allah nggak ada. Jadi kalau ada entitas yang bisa menghapus dosa, berarti itu Allah. Jangan nolak, nggak boleh nolak dong. Konsisten sama Quran. Hanya Allah yang menghapus dosa. Betul ya, logikanya kan gitu. Nih kita pakai logika dasar aja yang anak-anak langsung ngerti. Jadi kalau masih bantah-bantah lagi ya kalah sama anak-anak. Oke. Di dalam hadis Ahmad ya, 11504. Di sini Muhammad punya kuasa. 11504. Ya, isnad sahih. Dikatakan apa? Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi nggak hanya menghujat Allah, menghujat Muhammad itu atau berdusta atas nama Muhammad ya, itu maka otomatis masuk ke neraka. Jadi Muhammad punya kuasa. Bahkan nanti ada kitab lagi ya, itu mencium kencing Muhammad. Kok mencium? Meminum kencing Muhammad, darahnya Muhammad, ya itu Muhammad mengatakan ya haram darahmu masuk ke
masuk ke neraka gitu, haram. Jadi Muhammad ini berkuasa, penguasa. Nah, kalau kita bicara penguasa berarti itu kan Tuhan. Iya. Mentaati Muhammad, mentaati Allah, kok bisa ada entitas Itu yang namanya disamakan dengan Allah. Ini surah 4 ayat kesetaraan. 80. Iya. Heeh. Kok bisa ada manusia yang disetarakan dengan Tuhan dalam hal ketaatan dan mereka mempercayai tidak ada kebatilan yang diajarkan oleh Muhammad. Jadi semuanya sempurna. Sebaik-baiknya makhluk itu dipercaya mereka adalah Muhammad. Ketika disamakan, berarti mereka sudah melakukan menghambakan diri kepada Muhammad. Makanya dalam Iya. hadis Ibnu Hibban nomor 17, hadis sahih Ibnu Hibban nomor 17 dikatakan kalau menolak sunnah dari Muhammad maka masuk neraka. Jadi ya itu. Mereka sudah melakukan penghambaan diri dengan total dan itu setara dengan menghambakan diri kepada Tuhan. Jadi taat kepada Tuhan. Taat Jadi kepada bukan Muhammad, taat kepada Allah. Iya. Nggak ada ceritanya taat kepada orang tua, kemudian taat Iya. kepada Tuhan. Ini enggak. Mereka suka Taat. takia ke arah itu, beda. Jadi itu konsekuensinya berbeda. Kalau nggak ngikutin Muhammad ya maka masuk kamu ke neraka. Segala sunah-sunahnya. Nih ya. Karena Jadi nabi terakhir jadi harus dipatuhin. Padahal ada nabi lain tapi tidak katanya. Hanya nabi terakhir. bahkan ya di dalam An-Nisa 65 ini dipertegas yang tadi. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Jadi mereka nggak beriman sebelum mereka menjadikan Muhammad ini sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi apa yang dikatakan Muhammad, hukum-hukum yaitu itu setara mentaati Tuhan sepenuhnya. Bagaimana kehidupannya Muhammad, cara makannya, cara ceboknya pakai batu. Berarti kalau cebok diajarin ya sebelumnya mereka nggak cebok. Ini kan cebok aja diajarin, berarti sebelumnya kan nggak bisa cebok. Bisa. Ini memang sangat berakal ya. Terus tadi yang hanya bisa menghapus dosa itu kan Allah ya. Dan Muhammad tadi sudah terbukti punya kuasa untuk memasukkan orang ke neraka. Berarti kalau dosanya tidak diampuni berarti masuk ke neraka. Nah, Muhammad punya kuasa itu berarti Muhammad adalah siapa? Silakan diinikan. Itu Allah. Ya, jadi kita lihat sekarang ini batu Hajar Aswad ya. Dalam Musnad Ahmad 5364. Ini kita fokus sama batu Hajar Aswadnya aja. Jadi di sini Isnad Hasan ya nanti kalau sahihnya juga ada, tapi ini aja umum, ini umum. Nabi Muhammad bersabda mencium rukun Yamani dan rukun Aswad. Nah, ini. Nah, ini ajarannya si Tante Kai. Senang dia tuh mencium Hajar Aswad. Ya, akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Sehabis-habisnya loh. Berarti tadi siapa yang menghapus dosa? Surah 3 ayat 135. Muhammad. Yang 135. Al-Imran 135. Allah. Iya, yang bisa menghapus dosa itu Allah. Ketika ada batu yang bisa menghapus dosa sehabis-habisnya, berarti Allah juga. Batu ini adalah Allah. Itu yang loh. bisa menghapus dosa hanya Allah. Jadi apapun itu yang bisa menghapus dosa namanya Allah. Iya. Konsekuensi. Jadi mereka memang jamak ya, memang jamak. Seperti pagan kan tadi. kami. Ya. Sekarang di dalam Tirmizi 12538. Di sini Muhammad ngomong perempuan itu yang paling banyak masuk neraka. Ya, kenapa? Karena tidak mengikuti nikmat dari suami, karena menolak. Ini nanti dibilangkan persaksian 2 orang itu setara dengan 1 laki-laki. Jadi otaknya setengah perempuan menurut mereka. Karena kekurangan agama, karena ada masa haid. Nah, terus kita cek di dalam Muslim 2596. Di sini siapa yang menjadikan si istri itu masuk ke neraka? Malaikat. Kenapa? Karena mendapatkan laknat dari malaikat. Jadi ternyata malaikat itu
punya kuasa untuk memasukkan perempuan ke dalam neraka. Berarti dosanya tidak diampuni. Berarti siapa? Tadi yang menghapus dosa kan Allah. Yang berhak mengampuni atau tidak itu kan Allah. Kalau Allah tidak mengampuni dosanya, berarti kan kemahakuasaan Allah. Ternyata malaikat melakukan hal demikian, berarti malaikat siapa? Bukan? Nah, terus yang menjadi error lagi cara berpikir kita sebagai orang normal, Al-Ahzab ayat 56. Nih ya, di sini dikatakan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusaluna. Yusaluna kalau kita terjemahkan ya, kita copy. Nanti aku langsung nunjukin kamus dalam bahasa Arab juga. Ya. Nih. Allah dan malaikat ya yusaluna. Kita paste, mana tadi pastenya? Hah? Kok nggak ada? Ah, ini yusaluna ya. Yusulun. Ini dikatakan apa? Pray atau mereka berdoa. Jadi siapa mereka itu? Ya Allah dan malaikat. Nah, sekarang kita coba cek di dalam kamus ya, kamus Arab. Kita cek di dalam kamus. Ini kamusnya mereka nih. 518. Ini. Kamus Al-Quran. Ar-Rakib. Di sini dikatakan sholawat itu dalam kurung doa. Ya. Terus di sini sholawat dari para malaikat. Nah, ini ya. Jadi kita pakai kata yusolun ini kan malaikat nih. Malaikat dan Allah. Kita ambil ini aja. Apa kata malaikat di sini adalah doa. Permohonan.